Terima kasih. Ya, selamat hari Minggu kepada semua yang hadir di sini di dalam gereja, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi di luar sana. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali. Ada sukacita ya hari ini sekali lagi. Tetapi jangan susah hati. Yang duka cita pun kita normal. Kita masih diam di dalam dunia yang sangat teruk sekarang. Yes, tetapi puji Tuhan, di dalam Tuhan ada sukacita. So saya mau mengucapkan selamat pagi juga kepada semua yang hadir di sini, saudara dan saudari seiman. Yes. Ya, so saya Pastor Miller Likop. Khotbah saya pagi ini adalah tajuknya adalah air kehidupan, the living water. Minggu lalu kita telah mendengar, saya telah berkhotbah daripada perumpamaan 10 gadis dara ya. 5 gadis dara yang bijak dan 5 gadis dara yang bodoh. Gadis dara yang 5 itu yang bijak, mereka membawa pelita, lamp ya. Dan mereka juga membawa minyak. Tetapi gadis dara yang bodoh, mereka membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Jadi kita tahu di dalam Alkitab, minyak melambangkan apa? Roh Kudus. Yes. So pagi ini saya mau terus sambungkan sedikit sebanyaknya tentang Roh Kudus. Jadi air yang diberi Yesus, air kehidupan. Air juga melambangkan Roh Kudus. Oke? Jadi saya mau merujuk saya mau membaca daripada Perjanjian Baru, the New Testament, the Gospel of John, chapter 7. Perjanjian Baru, Injil Yohanes. Tak payah buka Alkitab ataupun tak payah on telepon. Kalau mau yang mengambil nota, tulis saja ya. Saya akan membacanya. Ini lebih baik. Yes, okay. So, saya mau membaca daripada Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai ayat 44. Saya tidak akan baca habisnya. Jadi nanti saudara boleh baca bila balik rumah ya. Oke. Sesudah itu Yesus berjalan sekeliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Kenapa dia tidak mau terus berada di Yudea? Ayat seterusnya mengatakan kenapa? Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh dia. Ayat 2, ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, the Feast of Tabernacle, itu dalam bahasa Inggris. Ya, kita meloncat kepada ayat 10 sehingga 13 ya, tulis ya. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, saudara-saudara Yesus berartinya di sini adik-beradik Yesus, berangkat ke pesta itu, pesta Pondok Daun ya. Di mana pesta Pondok Daun diadakan setiap tahun di Israel, di mana? Yerusalem, di Yudea. Oke? Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Siapa pergi? Yesus pun pergi ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Not openly, but in secret. Jadi firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 1 tadi, Yesus tidak mau pergi ke Yudea. Kenapa? Karena ada orang Yahudi mau membunuh dia. Tetapi ayat 10 ini mengata, setelah adik-beradik dia pergi ke Yudea, ke Yerusalem, dia juga pergi. Tetapi diam-diam. Jadi kita tahu, hanya Yesus, Kristen juga, kita diajar, ada musimnya. There is an appointed time for the church, for you and me as servant of God. Ada musimnya, ada waktu yang ditetapkan Tuhan. Dan saya percaya kalau belum ada breakthrough, belum ada sukses
di dalam hidup kamu taat setia pada Yesus, ada waktunya. There is an appointed time for you. You see? So, jangan susah hati. Kita mendengar pada masa lampau bahwa saksian seorang di sini, dia sudah dipromosi, sudah dinaikkan pangkat. Tetapi tiba-tiba dari Semenanjung pula ada orang yang kacau bilau. Dan mereka dengar orang lain daripada melihat apa yang performan dan quality orang itu. Jadi orang itu tidak jadi dinaikkan pangkat. Jadi kita mendengar testimoni saksiannya, dia tidak berduka cita karena dia tahu God is in control. Tuhan masih berkuasa. Yes, hanya kita taat saja pada Tuhan. There is an appointed time. Ada masa untuk kita pribadi dan juga beramai-ramai. Oke. Jadi ayat 11, orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu. Di mana? Di Yerusalem. Pada pesta pondok tahun ini. Dan berkata, di manakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Tentang Yesus ya. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak. Ia menyesatkan rakyat. Jadi sekarang kita mau meloncat kepada ayat 37 sehingga 39 ya. Oke. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Puncak perayaan apa? Puncak perayaan Pondok Daun. The Feast of Tabernacle. Yesus berdiri dan berseru dengan suara yang nyaring ya. Dia mengata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh, yaitu Roh Kudus, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Jadi tajuk sekali lagi pagi ini adalah air kehidupan. The living water. Yes. So ini adalah satu-satu peristiwa yang dari banyak peristiwa yang lain di mana Yesus menyatakan kepada kita tentang Roh Kudus. Amen. Jadi banyak di peristiwa yang lain juga dia juga menyatakan tentang Roh Kudus. Jadi kita kembali pada pesta Pondok Daun, the Feast of Tabernacle. Pesta Pondok Daun ini adalah satu daripada 3 pesta yang dirayakan oleh orang Israel 1 tahun 1 kali. Oke. 3 dari pesta yang penting itu yang dirayakan oleh orang Israel di Israel 1 tahun 1 kali adalah apa? Beside, selain daripada pesta Pondok Daun ini, pesta apa lagi? Paskah. Ada 7 pesta ya, tetapi 3 yang terutama yang harus dihadiri oleh semua orang Israel. So, pesta Paskah. Nomor dua adalah pesta Pantekosta, dan yang ketiga ini adalah pesta Pondok Daun. Ya. Dan setiap tahun semua umat Israel yang umurnya 21 tahun ke atas wajib harus pergi ke Yerusalem di Yudea untuk merayakan pesta Pondok Daun ini ataupun pesta Paskah ataupun pesta Pantekosta. Jadi pesta Pondok Daun ini adalah bila mereka meraya, yaitu Israel meraya untuk apa? Untuk mengingatkan kesetiaan Allah. Yes. Yang membebas mereka, yang menyelamat mereka dan memimpin mereka dan menjaga mereka dan melindung mereka di padang gurun selama 40 tahun. Israel merayau-rayau di padang gurun, in the wilderness. Setelah Allah mengutuskan Musa menjadi pemimpin kepada Mesir untuk membebas
umat Israel dari menjadi hamba. Jadi Allah melalui Musa membawa mereka keluar Mesir, dan di padang gurun itu umat Israel merayau-rayau 40 tahun. Dan Allah lah yang menjaga mereka. Dan kemudian akhirnya setelah 40 tahun baru Allah membawa mereka masuk kepada tanah yang dijanji Allah kepada umat Israel ini, kepada umat Yahudi ini. Yes, tanah itu apa namanya? Yang dijanji Allah, yang diberi Allah kepada Israel. Tanah itu adalah negara Israel sekarang, tanah Israel. Masih ada ya? Allah yang memberinya. Haleluya. Jadi mereka merayakan pesta ataupun perayaan Pondok Daun ini untuk mengingatkan Allah yang membebas mereka, yang memimpin mereka, yang memelihara, menjaga, melindungi mereka selama 40 tahun di padang gurun. Dan bukan hanya menjaga secara rohani, tetapi fisikal. Allah memberi mereka makanan fisikal. Makanan fisikal dari sorga. Mana? Itu dipanggil ya makanan. Dan juga Allah di padang gurun. Tidak ada air. Mereka menerima air. Siapa yang memberinya? Allah memberi mereka air. Di padang gurun 40 tahun. Dan kemudian apa? Kalau kita membaca Keluaran, kita akan mendengar. Yaitu Musa mengata, pakaian-pakaianmu, kasut-kasutmu. Nah, itu sandal lah kan. Mulai kamu keluar dari Mesir sampai sekarang 40 tahun setelahnya, tidak pernah rosak, tidak pernah berubah, tidak pernah koyak, tidak pernah usang. Wah, adakah kita punya kasut ataupun pakaian boleh hidup boleh begitu lama sampai 40 tahun? Ini bukan disimpan di dalam peti sejuk, bukan peti apa itu? Almari, tetapi di padang gurun dipakai mereka. Mereka tidak ada spare. Jadi, oke, coba bayangkan, kita melihat di sini kan. Kalau satu keluarga itu Allah menyelamat mereka keluar dari menjadi hamba di Mesir, dan mereka satu keluarga ini keluar Mesir, dan di dalam keluarga itu ada beberapa orang anak kecil. Kiralah seorang anak kecil ini 7 tahun. Besarkah pakaian dia? Kecil kan? Besarkah kasut dia? Kecil. Dan dia keluar 7 tahun. Dia keluar Mesir. Dan di padang gurun itu 40 tahun. Berapa tahun ke anak itu setelah dia di padang gurun 40 tahun? Berapa tahun umurnya? Pandai cikgu, Cik Gai. 47 tahun. Oke, gambarkan. Ini yang berlaku. Kasut yang dia pakai itu umurnya 7 tahun, pakaiannya 7 tahun adalah kecil. Dan bila dia sampai padang gurun, merayau-rayau 40 tahun, umur dia 47 tahun. Kasut itu membesar bersama kakinya. Pakaiannya membesar bersama tubuhnya. Ini yang berlaku. Dan firman Tuhan mengatakan tidak pernah usang. They didn't wear out. Mari saya membaca supaya kita melihat ya. Ya saya tulis di sini ya di Visibonio saya pikir ini ya, betul. Yaitu kita merujuk kepada Deuteronomy, the Old Testament, chapter 25 verse 5. Tulis saja. Dalam perjanjian lama buku Ulangan pasal 29 ya, 29 verse 5. Pasal 29 ayat 5. Ini adalah Musa yang diutus Allah sebagai pemimpin Israel ini di padang gurun. Katanya, aku telah memimpin kamu di gurun selama 40 tahun. Pakaianmu tidak menjadi lusuh di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi usang di kakimu. Berarti mereka tidak pernah tukar pakaian. Kasut pun sentiasa kasut itu, kakinya membesar, kasut membesar, tubuhnya membesar, pakaiannya membesar. Siapa yang memelihara mereka? Allah Israel. Ini satu mujizat. Saya mau mengatakan di sini kebenaran juga.
Kamu dan saya adalah penyembah-penyembah Allah yang sama. Allah Israel yang di dalam perjanjian lama itu adalah Allah yang kita sembah juga di dalam perjanjian baru. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Allah Israel itu membebas umat-umatnya dan memelihara, memimpinnya, menjaga dan melindungi umat-umatnya, Allah yang sama yang kita sembah di dalam Yesus juga membebas kita dari apa hal? Dari semua hal. Juga menjaga kita, memelihara kita, look after us, dan melindungi kita. Itu sebab Kristen tidak takut. Ada Kristen takut? Ada. Itu sebab Yesus mengatakan jangan takut, because they are in fear. Kalau ada orang takut di sini, Yesus mengatakan jangan takut. Don't be afraid. Amen. So, ini adalah kebenaran. Allah yang sama yang di dalam perjanjian lama adalah Allah yang sama di dalam perjanjian baru. Yes, Allah yang kita sembah ini, Allah yang telah menyatakan dirinya di dalam tubuh manusia. Siapa namanya? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah juga. Oke, saya mau membaca daripada Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17 ya. Saya mau membaca di dalam bahasa Inggris dulu, kemudian baru di dalam bahasa BM, bahasa Melayu Indonesia ya. Oke, bahasa Inggris. Colossians chapter 1 verse 15 to 17. Who is he? He is Jesus. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things consist. Itu bahasa Inggris. Saya mau membaca dalam BM sekarang. Ia adalah Yesus Kristus. Adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah dicipta segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, yang ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Berarti seluruh alam semesta di dalam Allah ini. Siapa namanya? Yesus Kristus. Amen. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana rupanya Allah, lihat kepada Yesus. He's the image of God. He's God. Yesus mengatakan kepada siapa? Filipus. Yang bertanya, tunjukkan kepada kami rupanya Allah. Filipus, begitu lama sudah saya bergaul dengan kamu. Tidakkah kamu kenal saya? Bila kamu sudah melihat saya, kamu sudah melihat Bapa Allah di surga. Kitab ini satu misteri yang boleh dimengerti dalam Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Itu sebab pentingnya semua Kristen harus minum dari air yang diberi Tuhan Yesus, Roh Kudus. Amen. So, kita balik kepada pesta perayaan Pondok Daun tadi, oke? Jadi perayaan Pondok Daun ini adalah dirayakan di Israel selama 7 hari. Dan juga ada hari yang ke-8 di mana mereka akan berhenti dari semua pekerjaan dan berehat. Karena itu adalah hari yang kudus, kata Alkitab. Jadi selama 7 hari orang Israel akan merayakan
perayaan Pondok Daun di Yerusalem, di Bait Suci, Bait Allah. Jadi pada selama 7 hari ini, apa yang berlaku? Mereka akan membina pondok-pondok kecil. They will build little huts, ya, pondok-pondok kecil. Ya, sampai hari ini di Israel, bila mereka merayakan perayaan Pondok Daun ini, mereka akan membina pondok-pondok kecil. Dan selama 7 hari mereka akan berkemah, diam di pondok-pondok kecil itu. Mereka tidak akan diam di rumah. Pada hari raya pondok kecil ini, selama 7 hari berkemah di pondok-pondok kecil yang mereka buat. Jadi, untuk apa tadi? Untuk apa mereka merayakan pesta ataupun perayaan pondok kecil ini? Untuk mengingat, to remember, ya. Supaya Israel ingat bahwa segalanya yang baik, yes, di padang gurun makan free, makan pun air pun diberi Allah, mengingatkan apa yang telah dilakukan Allah kepada mereka, keselamatan, yes, dan Allah memimpin mereka, memelihara mereka, menjaga mereka, melindungi mereka. Jadi inilah pesta Pondok Daun. Dan masa Yesus di bumi ini, pada pesta Pondok Daun, yaitu kita telah baca dalam Yohanes pasal 7 tadi. Nah, itu masa Yesus di bumi ini kan, di dunia, di Yerusalem. Jadi, pada pesta Pondok Daun di dalam Yohanes pasal 7 itu, satu dari apa yang berlaku adalah imam orang Yahudi, ya, akan membawa satu buyung emas. Golden pitcher. A container, ya, gayung kuketeban, betul? Dia akan membawa, itu imam akan membawa satu buyung emas, kontainer itu, di Bait Allah, dan dia akan turun dan pergi kepada kolam Silom, the pool of Silom, tidak jauh daripada itu. Di Yerusalem juga, apa yang dia buat? Dia akan ambil buyung emas itu dan dia akan menimba air daripada kolam Silom itu. Dan kemudian imam itu akan kembali kepada Bait Allah. Dan di sana apa dia buat? Dengan air di dalam buyung emas itu, dia akan menuang air dari dalam buyung emas itu dikeliling mezbah Allah, dikeliling altar. Ya, itu yang dia buat. Jadi kemudian apa yang berlaku? Dia akan melakukan itu setiap hari. Selama berapa hari perayaan Pondok Daun itu dirayakan tadi? Berapa hari? 7. Jadi dia akan melakukan perkara yang sama selama 7 hari. Ya, dan bila dia menuang air itu, jadi untuk apa dia menuang air itu tadi? Untuk mengingatkan orang Israel bahwa Allah lah yang memberi air di padang gurun kepada nenek moyang mereka, bangsa Israel. Di padang gurunnya. Dan bila dia menuang air itu, setiap kali dia menuang air itu, setiap hari dia menuang air itu di keliling mezbah, dia akan membaca dari buku Yesaya pasal 12 ayat 3. He will read every time he pour out the water from that golden pitcher. He will read from the book of Isaiah chapter 12 verse 3. Dalam perjanjian lama, yang berbunyi begini. Dengan girang adalah sukacita, ya. Dengan girang kamu akan menimba air dari mata air penyelamatan. Itu Yesaya 12 ayat 3. Dalam BI berbunyi begini. With joy you will draw water from the wells of salvation. Jadi ini Yesaya. Kurang lebih 750 tahun dulu sebelum Yesus datang ke bumi ini. Yesaya ini bernubuat, menunjukkan kepada apa yang akan dilakukan oleh Yesus di Yerusalem. Nah, ini dia. Dan kita melihat, itu adalah tiap-tiap hari. Selama berapa hari? 7 hari. Dia menimba air dan menuang air di keliling
Mezbah itu. Tetapi pada hari yang ketujuh, perayaan yang terakhir dan yang terbesar itu, perayaan pondok daun itu, imam itu akan membuat sesuatu yang berlainan. A bit different, ya. Pada hari yang ketujuh itu, yang terakhir, perayaan pondok daun itu. Imam itu akan pergi dan menimba juga air seperti biasa, Pak. Dari kolam Selom dan balik ke bait Allah, dia akan menuang air itu seperti biasa. Mengelilingi apa tadi? Mengelilingi mezbah, altar. Tetapi kali ini yang ketujuh ini yang terakhir, hari yang terakhir, hari pondok daun ini, dia tidak membaca daripada Yesaya 12 ayat 3. Tidak. Tetapi dia akan membaca daripada Yesaya 44 ayat 3. Bagaimana bunyinya? Ini bunyinya. Ini pada hari yang terakhir. Karena aku, Isaiah 44 verse 3. Karena aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang gersang, thirsty land, dan aliran air ke atas tanah yang kering, dry land. Aku akan mencurah rohku ke atas keturunanmu dan berkatku atas anak cucumu. Amen. Jadi kita melihat, kita boleh bayangkan, ya, ini hari yang terbesar, hari terakhir. Imam itu menuang daripada buyung emas itu air di sekeliling mezbah itu dan mengata daripada Yesaya 44 ayat 3. Saya mau membaca lagi sekali. Oke? Karena aku, semasa dia menuang itu, karena aku akan mencurah air ke atas tanah yang gersang dan aliran air ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurah rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Dan pada saat itu Yesus berdiri di tengah-tengah mereka di bait Allah itu, di kawasan bait Allah. Dan dia mengatakan dengan suara yang nyaring, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya yang akan mengalir aliran air hidup. Kita melihat gambarannya, ya. So bayangkan suasana di kawasan bait Allah pada masa itu. Mereka merayakan pesta pondok daun penuh sukacita. Mereka mengingatkan Allah yang memberi mereka air, yes, untuk menghidupkan mereka. Dan juga mereka bersukacita dan bersyukur. Dan imam pun menuang air itu dikelilingi mezbah dan mengata daripada Yesaya 44 ayat 3. Dan setelah yang habis mengatakan ayat itu, tiba-tiba Yesus pula mengata dalam bahasa yang lain, apa yang dilakukan iman ini tahun demi tahun adalah menunjukkan kepadaku, kata Yesus. Jadi kalau semua yang di sini mau disegarkan dengan benar-benar, ya harus datang kepadaku, karena aku akan memberinya air kehidupan ini, kata Yesus. So bayangkan bagaimana suasana di sana. Patutlah firman Tuhan mengata di dalam ayat 43. Yohanes pasal 7 ayat 43. Kemudian firman Tuhan setelah Yesus habis bercakap, firman Tuhan mengata, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak. Karena siapa? Karena Yesus. Jadi sebelum itu semuanya aman, semuanya bersukacita. Tiba-tiba Yesus berdiri dan mengata, siapa haus datang kepadaku, karena siapa yang percaya kepadaku, aku yang memberi mata air yang hidup ini, dia akan beroleh hidup yang kekal. So patutlah firman Tuhan mengata, wah mereka bertentangan, division, there were divisions among them, division among the people, ada perpecahan. Karena siapa? Firman Tuhan mengata, because of Jesus. Kita mulai melihat kebenaran ini. Karena Yesus. Ada yang
Perpecahan, ada yang mengatakan, oh ya ini benar-benar Nabi. Ada pula mengatakan, oh dia ini Mesias, Juru Selamat. Ada pula yang mengatakan, ada pula orang mau menangkap dia, mau membunuh dia. Yes. So, kenapa? Karena apa yang dikata imam itu. Yesus mengata, setahun demi setahun, apa yang dikata imam ini, dari Yesaya 44 ayat 3 tadi, saya di sini adalah tentang aku. Yesaya kurang lebih 750 tahun dulu sebelum ini, sebelum Yesus datang ke Yerusalem dan mengatakan apa yang dia kata di dalam Yohanes pasal 7 ini, Yesaya telah bernubuat, dihantar Allah untuk bernubuat tentang siapa? Tentang Yesus. Dan apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Yaitu dialah yang akan memberi Roh Kudus kepada semua yang percaya. Amen. Jadi firman Tuhan mengatakan, mereka berpecah belah. Saya mau mengatakan, ini adalah kebenaran. Ini adalah satu kebenaran yang berlaku pada hari-hari yang terakhir ini. Gereja pun berpecah belah. Karena apa? Karena Yesus. It's because of Jesus. Itu sebab banyak. Saya tahu seorang gembala mengata, ya dia ada kawan seorang yang mengembala gereja, pastoring a church, yang kurang lebih 1,000 ahli gereja di sana. Jadi tiba-tiba gembala itu, pastor itu mengatakan kepada gembala yang satu ini, semenjak saya memberitakan Injil Yesus Kristus yang sebenarnya, berartinya sebelum itu dia memberitakan campur aduk yang tidak sebenarnya. Patutlah banyak dan ramai ahli gerejanya, kurang lebih 1,000, dan dia mengata ini testimoni saya, my saksian, dia kata, semenjak aku memberitakan kebenaran Injil yang Yesus mau aku beritakan, dari kurang lebih 1,000 ahli gereja, dia kempis menjadi kurang lebih 100 saja. But dia mengatakan, tetapi aku akan terus memberitakan apa Yesus suruh ku berita. So, pastikan saya di sini, saya memberita hanya apa Yesus mau saya berita. So, saya mau membaca di sini dalam Lukas pasal 12 ayat 51 sehingga 53. Tulis saja ya. Lukas pasal 12 ayat 51 sehingga 53. Ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Kita murid-muridnya, amin. Kamu menyangka, kata Yesus, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. I came so that there will be division. Jangan salah paham. Yesus adalah damai kita. Shalom. Yesus datang untuk membawa manusia berdamai dengan Allah. To be reconciled to God. Ini tugas kita masih. Manusia yang bermusuhan dengan Allah, kita menjadi ambassador, utusan untuk mendamaikan manusia pada Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi Yesus di sini mengatakan tentang manusia yang berdosa di dunia ini, dan tentang orang yang sudah percaya pada Yesus juga. Oke, saya mau terus membaca ya. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, kata Yesus. Ayah melawan anak laki-laki dan anak laki-laki melawan ayah. Ibu melawan anak perempuannya dan anak perempuannya melawan ibunya, dan ibu mentua melawan menantu perempuan, dan menantu perempuan melawan ibunya mentua. Melawan. Ada pertentangan. Why? Karena dia. Yohanes pasal 7 ayat 45. Karena Yesus. Jadi di dalam keluarga ini saya mengalaman.
mengalami. I experienced this when I was born again. Filled with the Spirit. Saya mengalami. Tetapi puji Tuhan, ibu bapak saya bila saya dilahirkan kembali dengan istri saya sudah meninggal. Semua, kemudian satu persatu kami. Sehingga bapak saya, ibu bapak, dan akhirnya semua adik-beradik saya dilahirkan kembali. Ada yang di sini, amen? Kemuliaan bagi Tuhan, bagi saya. Bersyukur. Tetapi, yes, bukan semua keluarga begitu. Saya tahu banyak keluarga di sini. Bila sudah mengikut Yesus, karena ibu bapak mungkin tidak mau ikut Yesus, tidak percaya, kamu dianiaya. Ibu bapak saya, adik-beradik saya tidak pernah menganiayai saya. Tetapi saudara mara kita menganiayai, betul? Saudara mara, kapan belayan? Mila, kenapa kamu mau lari dari gereja ini? Aki kamu di sini, bapak kamu sini, di sinilah rumah kamu. Wah, rumah kamu, bukan rumah saya. So saya puji Tuhan, saya tidak menyerah kepada suara manusia. I have never regret, but I'm always, apa itu bahasa Inggris? I'm so grateful to Jesus, amen? Betul? Always. Ya, tidak menyesal saya. Puji Tuhan, saya tidak mendengar suara manusia, tetapi saya mendengar suara Yesus. Dan ada di antara kita begitu juga di sini. Sudah melahirkan kembali, sudah penuh oleh Roh Kudus, kemudian, abang adik kah, ibu kah, ataupun bapak kah, tidak senang, mau menahan. Itu sebab ada yang banyak tidak datang lagi. Sebab kenapa? Mereka mendengar dan menyerah kepada suara manusia. But jangan sekali menyerah kepada suara manusia. Bukan manusia yang membawa kamu ke surga. Yesus yang membawa kita ke surga. Manusia yang berdosa hanya membawa kita ke neraka. I bind it in the name of Jesus. I release salvation in the name of Jesus. Yes. So, ada berapa bulan yang lalu kita mendengar juga saksian kita di sini di kelompok rumah, ada seorang ibu, yaitu istri orang, ya dia mula datang kepada kelompok rumah, house group ya, dan mula-mula suami dia tidak ada apa-apa, tidak menegur, tetapi kemudian, suami dia bilang, jangan kamu pergi ke rumah jiran itu, berkumpul dengan mereka. Kalau kamu pergi juga, saya akan cerai kamu. Ada? Dan istrinya tidak datang lagi. Saya ada pastor, saya kenal. Sampai ditendang keluar rumah. Dan merayau-merayau di sini. Tetapi Yesus membebas dia, memimpin dia, memelihara dia, menjaga dia, melindungi dia sampai hari ini. Kerajaan pun mau mencari dia. Kenapa? Banyak orang yang di sana rasuah sini, kejahatan sana, itu yang tangkaplah. Orang yang baik dikatakan jahat, orang yang jahat dikatakan baik. Dunia sudah terbalik, terus sangat. Tetapi kita akan terus mengikuti kebenaran yang baik. Amin. Ya, so ada pertentangannya. Bila di dalam satu keluarga itu kamu orang Kristen, kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu begitu berkobar-kobar dengan Tuhan, tiba-tiba orang yang tidak percaya di dalam keluarga yang sama, ada pertentangan. Tetapi jangan takut, kata Yesus. Yesus telah mengalahkan dunia. Kita taat setia. Kita ada yang terbaik yang menunggu kita, amin. Tadi kita dengar ya, saksian yang terbaik. Surga. Lebih daripada itu. Surga yang baru, langit yang baru pula apu. Hebat. Saya kadang-kadang cakap iban pula. Tidak mengapa. Kita campur aduknya. Ya. So, jadi
Yesus mengata, dialah yang memberi air yang hidup itu. Dia maksud apa air yang hidup itu? Yohanes pasal 7 ayat 39 mengatakan kepada kita, air yang hidup itu adalah, saya membaca Yohanes pasal 7 ayat 9, kita dengar saja ya. Ayat 39. Yohanes pasal 7 ayat 39. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya. Berarti sebelum ayat 39, ayat 38, Yesus mengata, siapa yang haus datang kepada aku akan memberinya air yang hidup. Supaya di dalam hatinya mengalir aliran air yang hidup. Dan ayat 39 di sini yang dimaksudnya adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh semua orang yang percaya kepadanya. Hey, haleluya, haleluya. Kalau orang di luar sana, Kristen, gereja belum percaya pada Yesus, percaya sekarang. Dan sudah percaya pada Yesus, belum menerima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Amen. Dan saya percaya semua di sini sudah menerima Roh Kudus. Bukan karena saya, tetapi firman Tuhan yang mengata. Amen. So, apa yang dikata Yesus tentang air itu, air kehidupan, air yang mengalir di dalam hati itu, yang meluap, yang memancing keluar untuk membawa kita kepada kehidupan kekal adalah Roh Kudus. Yang mengatakan tentang Roh Kudus yang akan diterima oleh semua orang yang percaya pada dia. Amen. Dan kemudian saya membaca lagi di dalam ayat 39b. Setelah dia mengata semua orang yang percaya pada dia akan menerima Roh Kudus itu. Dan ayat 39b berbunyi sedemikian ya. Dia juga mengata, sebab roh itu belum datang. Wah, karena Yesus belum dimuliakan. Berartinya semasa Yesus di bumi ini belum ada orang percaya boleh menerima Roh Kudus. Apabila Yesus mengata kepada murid-muridnya sebelum dia mati pun, dia mengata, dia menghembus, terima Roh Kudus. Mereka masih senyap. No kick, tidak apa-apa pun. Sebelum dia berlaku, dia sudah mengata. Sebelum dia berlaku, pada Tuhan dia sudah berlaku. Dia tahu hati kamu dan saya. Kamu dan saya hebat kalau kita percaya saja. Percaya, kamu hebat. Amen. Hebat untuk kebaikan lah. Yes. So, Yesus mengata, firman itu mengata, Roh Kudus belum datang pada masa itu karena Yesus belum dimuliakan. Apa maksudnya belum dimuliakan di sini? Berartinya Yesus belum menderita dan disalib, mati atas salib belum, dan kemudian dia belum dikubur, dan setelah dikubur 3 hari dia bangkit oleh Roh Kudus, ya, dan di dalam tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Kemudian dia bangkit ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapaknya di sorga dalam kemuliaan. Itu kemuliaan. Itu yang dipanggil di sini, Yesus dimuliakan. Tapi selagi dia di bumi ini, dia belum dimuliakan. Dan sekarang Yesus di mana? Di sorga. Telah dimuliakan. Dan dari sorga itu dia mengutus Roh Kudus. Tuh? Jadi pada masa Yesus banyak orang percaya, tetapi banyak orang belum menerima Roh Kudus, belum ada Roh Kudus. Oke. Tetapi bagaimana pula di dalam perjanjian baru, perjanjian lama? Adakah orang menerima Roh Kudus? Dipenuhi oleh Roh Kudus dalam perjanjian lama? Ada. Tetapi di dalam perjanjian lama, Allah hanya mencurahkan Roh Kudusnya, memberi Roh Kudusnya kepada orang-orang Allah yang khususnya dihantar Allah untuk tugasan-tugasan yang diberi Allah kepada mereka. For assignments. Diberi Allah Roh Kudus kepada mereka. Dan tetapi tidak tinggal. Sudah assignment itu, pekerjaan yang disuruh Allah itu siap, Roh Kudus akan keluar, akan meninggal mereka. Jadi ramai orang di perjanjian lama, tetapi mereka tidak menerima Roh Kudus. Hanya orang yang khusus dipilih Allah untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang diutus Allah, ya.
Betul? Siapa dari mereka? Kita tahu kalau kita membaca firman Tuhan di dalam perjanjian lama, antara mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah Julia. Oh, ya. Antaranya. Yes. Ya, pada awal di dalam buku Kejadian siapa? Yusuf, Joseph, betul? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapa lagi di dalam perjanjian lama? Musa, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam perjanjian lama. Siapa lagi? Itu Musa, boleh baca di dalam buku Keluaran, the book of Exodus. Dan kemudian Yoshua, dalam bahasa Ibrani Yoshua, dalam bahasa Inggris Jesus. Ini bukan Jesus yang mati di atas salib, ini Yosua di dalam perjanjian lama. Di dalam buku Ulangan, Book of Deuteronomy, boleh baca di sana. Dan para hakim-hakim yang dipilih Allah, dan para raja-raja, Raja Saul, Raja Daud, semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi yang lainnya percaya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini perjanjian lama. Jadi hanya apabila Yesus balik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Bapa, dia mengutuskan Roh Kudus itu kepada seluruh bangsa dan semua manusia di dunia ini yang percaya. Amen. Ya. Jadi tidak ada alasannya untuk kita menolak Roh Kudus yang dihantar Allah di dalam Yesus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Dia mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia disalib, ya. Jikalau aku tidak pergi, bagaimana? Balik surga. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur adalah satu daripada gelaran Roh Kudus. Tetapi jikalau aku pergi, balik surga, ya. Aku akan mengutus dia. Siapa mengutus Roh Kudus? Siapa menghantar Roh Kudus? Yesus. Oke. Dan kemudian Yohanes pasal 16 pasal 14 ayat 18, ya. Yesus mengatakan kepada muridnya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tetapi Yesus di surga, sekarang masih di surga. Apa maksudnya aku datang kembali kepadamu? Dia mengatakan kepada muridnya. Dia datang kembali kepada muridnya di dalam Roh Kudus. Itu sebab Roh Kudus juga dipanggil Roh Kristus ataupun Roh Allah, adalah sama satu Roh Kudus itu. Haleluya. Jadi kita melihat di sini di dalam Yohanes pasal 7 ayat 39 tadi, Yesus di sana bercakap tentang Roh Kudus yang akan dicurahnya kepada semua yang percaya kepada Dia dari surga. Amen. Yes. Itu sebab sebelum Yesus bangkit ke surga, apa dia bilang, apa dia katakan kepada murid-muridnya sebelum dia bangkit ke surga? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 saya baca. Ini setelah Yesus bangkit dari mati dan setelah dia di dalam tubuh yang mulia ini, dia bertemu dengan murid-muridnya. Oke, ayat 4 dan 5. Kisah Para Rasul, the Acts of Apostles. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka. Melarang siapa? Muridnya. Supaya jangan meninggal Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ. Menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa itu? Roh Kudus. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kita, murid Yesus, akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amen. Dan mereka pun tunggu. Dan kita tahu bila kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2, 120 murid Yesus menuruti firman Tuhan, mengikut apa yang Yesus perintah pada mereka. Tunggu di Yerusalem. Dan mereka tunggu. Dan Roh Kudus pun datang. Semua mereka yang percaya, 120, tidak ada yang tinggal, dipenuhi oleh
Roh Kudus lahir dari gereja. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia, sampai pada kamu dan saya di sini. Dan sekarang Roh Kudus ada di sini. So, pada orang yang mendengar firman Tuhan, kebenaran Tuhan, belum percaya, percaya. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengakui. Begitu juga dengan Roh Kudus. Kalau kamu belum dipenuhi oleh Roh Kudus, minta, kata Yesus, minta. Karena Bapamu yang jahat pun boleh memberi kamu yang terbaik. Apalagi Bapamu di sorga memberi kamu Roh Kudus bila kamu minta. Kita minta, inginkannya. Percaya dalam hati, saksi, akui dengan mulut. Mintalah, aku percaya Yesus. Minta, aku minta. Penuhkan aku dengan Roh Kudus. Itu saja. Yesus mengetahui hati. Amen. Dia mengetahui hati kita. Hari ini keselamatan datang. Hari ini kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Kemuliaan bagi Yesus. Kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Amen. So, oh Lord my God, wonderful song. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Wonderful, wonderful.